2. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut, pasangan yang tepat antara fenomena alam dengan nama malaikat adalah A1, A2, B3, C, dan 4D, B1, B2, D, 3, A, dan 4, C, C2, C, 3, D, 4, A, dan 1, B, D3, D, 4, C, 1, B, dan 3, A. 1. Perhatikan al-hadits berikut. Penerapan hadits tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Anjuran untuk saling menasihati dalam berbuat baik, B. Saling menghargai dan memperkuat sesama muslim, C. Perintah bekerja sama dalam melakukan kebaikan, D. Sesama muslim dilarang untuk bermusuhan. Dua. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut, pasangan yang tepat antara fenomena alam dengan nama malaikat adalah A1, A2, B3, C, dan 4D, B1, B2, D, 3, A, dan 4, C, C2, C, 3, D, 4, A, dan 1, B, D3, D, 4, C, 1, B, dan 3, A. 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Dialami oleh dua anak penjual tisu di atas jembatan penyeberangan Setiabudi, Jakarta. Ketika dua anak tersebut sedang menjajakan tisu dengan wadah kantong plastik, seorang wanita menghampiri mereka untuk membeli tisu dengan total harga Rp2.500. Namun ternyata dua anak tersebut tidak memiliki uang pengembalian sejumlah Rp7.500. Akhirnya salah satu anak tersebut berinisiatif menukarkan uang untuk kembalian. Tidak mau lama menunggu, wanita itu pun pergi dan mengikhlaskan uang kembaliannya. Namun siapa sangka ketika anak itu datang mereka berlarian mencari wanita tersebut karena ingin memberikan kembalian uang yang baru ditukarkan walaupun baru 4.000 dari orang sekitar. Sambil mengucapkan, maaf baru ada uang 4.000 nanti kalau lewat sini lagi saya kembalikan, dikutip dari Brilio.net tanggal 10 Januari 2018. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang dilakukan oleh dua anak penjual tisu adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada sifat Rasul, At-Tablik, karena dengan kesungguhan hati menyatakan permintaan maaf atas kekurangan uang kembalian, B. Syidik, karena terus terang berani menyampaikan kekurangan uang kembalian, C. Fathonah, karena berinisiatif mengambil tindakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, D. Amanah, dikarenakan menjalankan perintah orang tua agar senantiasa berperilaku jujur. 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Badu sering mengambil hak milik temannya jika tidak ada yang melihat. 2. Arman selalu menyenangkan temannya dengan humornya. 3. Ahmad tidak akan melakukan kecurangan dalam ulangan di sekolah. 4. Budi membantu gurunya agar mendapat perhatian dan nilai yang tinggi. 5. Fatimah selalu mendoakan orang tuanya setiap selesai sholat fardu. 6. Kamila rajin membesuk temannya yang sakit. Pernyataan tersebut yang mencerminkan sikap beriman pada hari akhir ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 4, C3 dan 5, D4 dan 6. 5. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada bulan September 2018 terjadi musibah gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, yang mengakibatkan jatuh korban kematian yang cukup banyak. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sikap yang tepat dalam menghadapi musibah tersebut adalah A. Sabar dan tawakal, B. Qanaah dan ikhlas, C. Zuhud dan tawadu, D. Istiqomah dan tasamuh. 6. Perhatikan ilustrasi berikut.
Latif adalah seorang siswa SMP kelas 9. Ia termasuk siswa yang rajin belajar dan taat beribadah. Sebentar lagi ia akan mengikuti ujian nasional. Namun di luar usahanya saat akan melaksanakan ujian nasional ia menderita sakit, sehingga tidak bisa mengikuti ujian nasional. Akhirnya ia mengikuti ujian nasional dengan hasil yang kurang memuaskan sehingga tidak diterima di sekolah yang ia inginkan. Sebagai orang yang beriman kepada Qadha dan Qadar, sikap yang tepat dari ilustrasi tersebut adalah A. Syukur dan ikhlas, B. Sabar dan tawakal, C. Optimis dan ikhtiar, D. Taat dan optimis. Tujuh. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ahmad senantiasa mengembalikan sisa uang kembalian belanja kepada ibunya. 2. Hasan menceritakan masalah yang sedang dialaminya kepada guru agama Islam. 3. Lukman selalu menempatkan kunci motor pada gantungan kunci yang disediakan. 4. Fatimah menyampaikan uang titipan dari Pak Harun kepada ayahnya dengan utuh. 5. Hadi menceritakan kelebihan dan kekurangan motor dagangannya kepada pembeli. 6. Usman selalu berinfak dan syodakoh di kotak infak musyalla pada waktu subuh. Pernyataan yang menunjukkan perilaku jujur ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C4 dan 5, D5 dan 6. Delapan. Perhatikan ilustrasi berikut. Zaman dahulu ada seorang laki-laki saleh yang disekap di dalam kamar oleh perempuan nakal. Perempuan tersebut mengajak berzina, tetapi laki-laki tersebut menolaknya. Akhirnya perempuan tersebut membawa minuman keras dan bayi ke dalam kamar. Perempuan tersebut memberikan pilihan berupa berzina dengan dirinya, minum minuman keras, atau membunuh anak bayi. Pemuda tersebut menganggap bahwa dosa yang paling ringan adalah minum minuman keras, sehingga dia meminumnya dan mabuk. Ketika mabuk itulah dia tidak mampu mengendalikan diri sehingga dia melakukan zina dengan perempuan tersebut. Setelah itu terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pemuda tersebut membunuh sang bayi. Dari ilustrasi tersebut, dampak negatif yang paling berbahaya akibat mengkonsumsi minuman keras adalah A. Membuat orang menjadi kalap, B. Membuat syahwat tidak terkendali, C. Menjadi pembuka pintu kejahatan lainnya, D. Menjadikan orang mudah marah. Sembilan. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi mempunyai hutang kepada Ali dan beliau berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi hingga saat waktu tersebut tiba, Andi belum mampu membayar hutang tepat sesuai janjinya. Dari ilustrasi tersebut sikap yang paling tepat dilakukan oleh Andi adalah A. Memohon maaf pada Pak Ali karena belum bisa melunasinya, B. Menghindari bertemu dengan Pak Ali, karena ia merasa malu, C. Meminjam pada rentenir sehingga bisa melunasinya, D. Melupakan janjinya supaya tidak menjadi beban pikiran. Sepuluh. Perhatikan ilustrasi berikut. Ashifa memiliki keinginan kuat untuk selalu mengikuti nasihat orang tua dan gurunya. Sebelum berangkat sekolah, dia berpamitan dengan mengucapkan salam dan memohon doa restu kedua orang tuanya. Di sekolah dia selalu memperhatikan penjelasan bapak, ibu guru ketika belajar. Ketika berdiskusi, dia tidak pernah menyela dan memotong pembicaraan temannya. Demikian pula halnya ketika berbicara dengan orang tua dan guru, dia tidak meninggikan nada suaranya. Pada ilustrasi tersebut, yang merupakan tata krama ketika berbicara adalah A. Selalu mendengarkan saran teman-temannya, B. Belajar dengan sungguh-sungguh ketika di kelas, C. Saat berdiskusi tidak menyinggung perasaan temannya, D. Menghargai pendapat temannya ketika berdiskusi. Sebelas. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ada seorang imam, 2. Makmum berniat mengikuti imam,
3 imam dan makmum di tempat yang terpisah. 4 syaratnya makmum harus sesuai dengan imam. 5 seorang imam hendaklah yang paling pandai. Ketentuan sholat berjamaah terdapat pada nomor A1, 2 dan 4, B1, 3 dan 5, C2, 3 dan 4, D2, 4 dan 5. 12. Perhatikan ilustrasi berikut. Hasan sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Ia berangkat dari rumah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 WIB ia istirahat dan melaksanakan salat zuhur dan asar dengan jamak kasar. Cara yang tepat mengerjakan sholat tersebut adalah A. Sholat zuhur dan sholat asyar dikerjakan secara bersamaan 4 rakaat, B. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, lalu mengerjakan salat asar 4 rakaat, C. Sholat zuhur dikerjakan 4 rakaat dan sholat asyar 4 rakaat, D. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, lalu sholat asyar 2 rakaat. 13. Perhatikan macam-macam sholat sunnah berikut. 1. Tarawih, 2. Idul Fitri, 3. Istisqo, 4. Hajat, 5. Rawatib, 6. Tahiyatul Masjid. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid ditunjukkan pada nomor A1, 2 dan 3, B2, 4 dan 5, C3, 4 dan 5, D4, 5 dan 6. 14. Berikut ini jenis minuman yang halal menurut ajaran Islam adalah A. Bir, Fanta dan Coca-Cola, B. Vodka, anggur dan bir pletok, C. Aqua, bajigur dan whisky, D. Air mineral, jus mangga dan sop buah. 15. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut, pasangan yang tepat dari orang yang tidak berpuasa dengan cara menggantinya adalah A1, B, 2, A, dan 3, C, B1, B, 2, C, dan 3, A, C2, A, 3, B, dan 1, C, D2, C, 3, B, dan 1, A. 16. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Agus seorang pebisnis online. Dari hasil usahanya ia selalu memberikan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat mal kepada masyarakat di sekitarnya. Hal ini dapat membantu kehidupan orang-orang di sekitarnya. Hikmah bagi orang yang menunaikan zakat mal sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Melatih kesabaran dan kedisiplinan, B. Dapat hidup sederhana dan hemat, C. Menghindari kesenjangan antara miskin dan kaya, D. Terjalinnya tali persaudaraan antar sesama. 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilaksanakan pada hari ke-7 atau lebih. 2. Pembagian daging dalam kondisi sudah masak. 3. Untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk wanita 1 ekor. 4. Dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. 5. Pembagian daging dalam kondisi mentah. 6. Untuk anak laki-laki 1 ekor dan untuk wanita 2 ekor. Pernyataan tersebut yang berkaitan dengan ketentuan akikah terdapat pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 4, dan 6, D4, 5, dan 6. 18. Perhatikan deskripsi berikut.
Salah satu ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah adalah Abu Nu'man yang dikenal dengan Imam Hanafi. Beliau sangat kuat memegang prinsip hukum Islam walaupun ada tekanan dari penguasa. Peran beliau dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam adalah A. Mengembangkan ilmu kedokteran, B. Mengembangkan ilmu astronomi, C. Menemukan ilmu tafsir, D. Menyusun ilmu fikih. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara ilmuwan dengan bidang ilmunya pada masa Bani Abbasiyah tersebut ditunjukkan pada nomor A1, B, 2, C, 3, A dan 4, D, B1, B, 2, D, 3, B dan 4, A, C1, C, 2, A, 3, D dan 4, B, D1, D, 2, C, 3, B dan 4, A. 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ahmad selalu berusaha memperoleh manfaat dan kebaikan dari orang lain. 2. Syifa selalu memberi contoh yang baik dan sopan kepada adiknya. 3. Aisyah selalu melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. 4. Azam hidup tidak mementingkan kesenangan dunia. 5. Salsabila selalu mengutamakan kepentingan dunia. Pernyataan yang merupakan hikmah beriman kepada Rasul terdapat pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 5, D4 dan 5. 21. Perhatikan ilustrasi berikut. Semenjak duduk di bangku sekolah, Akbar sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dalam belajar. Dia selalu berangkat lebih awal dari jadwal yang semestinya. Dia merasa malu jika datang terlambat ke sekolah atau tempat kerjanya sekarang. Karena kedisiplinan yang dimilikinya, Akbar dapat menggapai cita-citanya. Dengan keberhasilan yang diraihnya, Akbar disenangi oleh guru dan teman-temannya. Simpulan yang dapat diambil dari ilustrasi tersebut, A. Disiplin dalam belajar kunci keberhasilan, B. Rasa malu akan mendapatkan kesuksesan, C. Berlaku sopan disenangi banyak orang, D. Rasa malu mempermudah mencapai tujuan. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada bulan suci Ramadan, Masjid Al-Hamidiyah seperti biasa mengadakan sholat tarawih berjamaah bagi para warga sekitar. Jamaah sholat tarawih pada setiap malam sangat penuh, mulai dari orang dewasa laki-laki, orang dewasa perempuan tidak terkecuali anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Pada ilustrasi tersebut, ketentuan yang paling tepat posisi orang dewasa perempuan saat sholat tarawih berjamaah adalah A. Di belakang anak kecil perempuan, B. Di belakang orang dewasa laki-laki, C. Di belakang anak kecil laki-laki, D. Tepat di belakang imam. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Balik atau dewasa, 2. Khutbah 2 kali dan duduk di antaranya, 3. Berpakaian putih bersih dan suci, 4. Sholat 2 rakaat secara berjamaah, 5. Telah tiba waktu sholat zuhur, 6. Mandi dan memakai pakaian yang bersih. Pada pernyataan tersebut yang termasuk rukun sholat Jumat terdapat pada nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C3 dan 5, D4 dan 6. 24. Perhatikan ilustrasi berikut. Fauzan pergi ke Solo dalam rangka studi tur sekolahnya dengan menggunakan transportasi kereta api. Perjalanan dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Solo memakan waktu sekitar 8 jam. Fauzan dan rombongan berangkat dari stasiun Gambir pukul 8 WIB dan diperkirakan tiba di Solo pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Karena kereta tidak berhenti selama perjalanan, Fauzan dan rombongan berniat melaksanakan sholat zuhur dan asyar dalam waktu yang bersamaan dan dikerjakan masing-masing 2 rakaat. Sholat yang dikerjakan oleh Fauzan dan rombongan adalah dengan cara A. Jama takdim kasyar zuhur dan asyar ketika sudah sampai di tujuan, B. Jama takdim kasyar zuhur dan asyar ketika masih di Jakarta, C. Jama takhir kasyar asyar dan zuhur ketika sampai di tujuan, D. Jama takhir kasyar asyar dan zuhur ketika masih di Jakarta. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Terhindar dari musibah. 2. Membaca atau mendengar ayat saja. 3. Mendapat nikmat yang luar biasa. 4. Ragu akan jumlah rakaat. 5. Kelebihan rakaat sholat. Pada pernyataan tersebut, hal-hal yang menyebabkan seseorang melaksakan sujud sahwi di antaranya adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. 26. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Babi dan kuda, 2. Kambing dan kelinci, 3. Darah hewan ternak, 4. Kerbau dan kuda nil, 5. Ayam dan bebek, 6. Bangkai ikan dan belalang. Pada pernyataan tersebut, hewan yang halal dimakan ditunjukkan pada nomor A1, 2 dan 5, B1, 3 dan 4, C2, 5 dan 6, D3, 4 dan 5. 27. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Agus adalah seorang bisnis online yang sukses. Dari hasil bekerjanya ia tabung di bank. Ketika haul saldo tabungannya telah sampai 100 juta rupiah sehingga wajib mengeluarkan zakat mal. Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Agus adalah A. 2 juta rupiah, B. 2 juta 500 ribu rupiah, C. 3 juta 500 ribu rupiah, D. 5 juta rupiah. 28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilaksanakan pada tanggal Oktober 13 Zulhijjah, 2. Binatang yang disembelih sehat dan tidak cacat, 3. Hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin, 4. Dibagikan berupa daging yang sudah dimasak, 5. Orang yang berkurban tidak boleh mengkonsumsi. Pada pernyataan tersebut, ketentuan kurban terdapat pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Ahli penyakit bedah, 2. Pelopor ilmu penyakit kulit, 3. Perintis ilmu ekonomi Islam, 4. Ahli dalam bidang prosa dan sastra, 5. Pengembang ilmu kimia murni dan terapan. Pada pernyataan tersebut, yang merupakan peranan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. 30. Perhatikan narasi berikut. Islam adalah agama yang menerima nilai, tradisi, budaya dari luar selama tidak melanggar prinsip ajaran Islam. Akulturasi budaya dibolehkan selama budaya baru itu tidak melanggar ajaran Islam. Contoh akulturasi budaya tersebut adalah tahlilan, sekatenan, tabwik, grebek mulut, dan sebagainya. Kesenian dan budaya pada narasi tersebut menjadi tradisi Islam hingga sekarang, karena tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip yang dimaksud adalah A. Tidak melanggar ketentuan hukum halal haram, B. Tidak bertentangan dengan akidah Islam, C. Mendatangkan kebaikan bagi umat Islam, D. Digemari masyarakat Islam secara luas.